Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhyiddin, kelas PAIA semester 5 akan menjelaskan kembali tentang isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan mengapa isu kontemporer perlu dibahas dalam pendidikan Islam. Pertama, supaya Islam dan seluruh ajarannya membahas solusi kehidupan dengan prinsip rahmatan lil alamin. Yang kedua, supaya Islam bisa disertai dengan kemajuan zaman. Yang ketiga, supaya gagasan untuk mengkaji Islam dan modernisasi guna memberikan solusi bagi kehidupan lampau dan masa kini. Selanjutnya, isu-isu kontemporer. Pertama-tama saya akan menjelaskan isu itu sendiri. Isu merupakan masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Sedangkan kontemporer merupakan sesuatu yang terjadi sekarang atau yang menjadi tren pada masa sekarang atau biasa yang disebut dengan trend. Jadi, isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang dan tidak boleh menggunakan solusi penyelesaian di masa lalu. Sedangkan pendidikan Islam adalah proses pendidikan yang bersumber nilai-nilai agama Islam yang bertujuan menanamkan atau membentuk sikap hidup, mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melandasi atau mengembangkan kehidupan anak didik ke arah kedewasaan atau kematangan yang menguntungkan dirinya, yang dilakukan dengan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pedagogis. Selanjutnya, 1. Hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik agar menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Dan kedua, asas pendidikan Islam. Asas pendidikan Islam adalah asas perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia ukhrawi, jasmani rohani atau kehidupan material spiritual. Ketiga, modal dasar pendidikan Islam. Kemampuan dasar atau fitrah untuk berkembang dari masing-masing pribadi manusia sebagai karunia Tuhan. Kemampuan dasar atau fitrah adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa diubah oleh siapapun, melainkan hanya bisa dikembangkan secara optimal melalui pendidikan. Dan keempat, sasaran strategis pendidikan Islam. Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai ilmu pengetahuan secara mendalam dan meluas dalam pribadi anak didik, sehingga terbentuk dalam dirinya keimanan dan ketakwaan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, ruang lingkup pendidikan Islam.
Ruang lingkup pendidikan Islam adalah lapangan hidup keagamaan, keluarga, ekonomi, kemasyarakatan, politik, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang keenam, metode pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam pendidikan Islam adalah metode yang didasarkan atas pendekatan agama atau religius, kemanusiaan atau community, dan ilmu pengetahuan atau saintifik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.